main HP dong, karena pasti gue lagi mirror, terus tiba-tiba ada ibu-ibu gue pura-pura main HP gitu. Terus dia masuk nih ke toilet, terus udah lama gak cerita, mari kita cerita aja. Di sekolah gue itu diwajibkan menggunakan rok span. Jujur gue gak suka banget sama rok span. Kenapa? Karena susah untuk melangkah. Sementara gue tuh kebanyakan melangkah. Jadi kayak dari rumah gue ke depan gang untuk naik angkot, itu gue jalan kayak lumayan jauh kan. Susah tuh, itu memperlambat gerakan gue. Dari turun angkot ke sekolah gue itu juga jalan, karena sekolah gue gak masuk gang gitu. Jadi kayak itu tuh susah, apalagi kalau gue lagi buru-buru. Makanya gue tidak pernah mematuhi peraturan itu. Jadi gue selalu menggunakan rok rempel. Kebetulan sekolah gue itu jarang banget yang namanya razia. Kadang tuh razia paling razia kaos kaki pendek doang. Tapi kalau misalnya apa sih seragam gitu itu jarang. Paling gue kalau ditanyain sama guru kayak kenapa rok kamu beda gitu, gue tinggal bilang aja kayak oh rok span saya lagi dicuci bu, gue ngomong gitu. Tapi dimana kalau di SMA itu lagi rajin-rajinnya razia, gue nggak tahu nih tiba-tiba kayak jadi sering banget razia makeup, razia kaos kaki, razia apa sih namanya, kalau cewek itu roknya harus span, kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh ngetat banget, pensil banget celananya. Bala dimana razianya pas banget hari Kamis, dimana Kamis gue itu pakai batik sama roknya putih. Ya udah gue kena gunting. Awalnya gue bingung kayak ini kan sekolah gue madrasah aliyah gitu, kayak Islam banget, kenapa kita disuruh pakai rok span yang memperlihatkan lekuk tubuh ya kan. Dan ternyata gue baru tahu dikasih tau temen gue kalau misalnya tujuan dari menggunakan rok span itu adalah biar yang hamil tuh ketahuan. Kalau pakai span kayak ngetat banget kan, perut terlihat gitu, lipatan-lipatan perut terlihat. Jadi kayak kalau misalnya melendung kelihatan, kalau rok rempel tuh enggak. Soalnya kata temen gue di sekolah dia dulu itu waktu di SMP tuh kayak gitu. Jadi kayak nggak ketahuan hamil sama sekolah gara-gara pakai roknya tuh rempel. Cuma kalau di sekolah gue sendiri nggak tahu sih pernah ada kejadian kayak gitu apa enggak, karena kayaknya apa gue nggak tahu ya ada skandal begitu. Gue yakin gak cuma gue doang waktu SD bercita-cita untuk menjadi artis, karena gue berpikir kayak oh jadi artis tuh gampang, duitnya banyak, tinggal acting doang. Tuh sama ini kan gue sering berakting, gak sih, lebih ke sering bohong. Cuma kan acting bohong itu kan 11-12 ya kan. Nah gue punya kejadian kocak waktu gue di masa-masa lagi kepengen-pengennya tuh jadi artis. Salah satu temen SD gue ini sekelas gue, dia ngasih info kalau dia punya tetangga baru, dan tetangganya tuh katanya sutradara, lagi nyari bocil-bocil buat ikut casting, jadi pengen dimainin film gitu. Gila. Seketika pas gue denger info dari teman gue, terus gue yang kayak apakah ini pertanda gitu, doa-doa gue selama ini diijabah, walaupun sebenarnya gue menjadi artis tidak didukung oleh mak bapak gue gitu kan. Akhirnya gue bertemu dengan sutradara yang bisa mempromosikan gue menjadi seorang artis terkenal. Wah, seketika habis denger info kayak gitu tuh, itu kan lagi di sekolah ya, di kelas gue langsung berandai-andai, gila gimana ya pas gue jadi artis, gue main film, gue banyak duit gitu. Kayak ya seperti biasa, halunya mulai keluar. Beberapa temen gue tuh banyak juga yang tertarik. Nah cuma kan bayar nih guys, jadi gue harus otomatis bilang ke emak gue, dan bayarnya itu lumayan lah gitu. Gue nggak tahu ya 100.000 atau 200.000, gue lupa. Itu karena gue di kelas 4 SD, jadi kayak gue nggak punya uang sama sekali. Jadi otomatis gue harus bilang ke emak gue izin dulu. Pas gue balik sekolah gue izin, kagak boleh guys gitu. Terus habis itu besokannya nih gue liat teman-teman gue yang kemarin udah bilang mau, udah bawa duitnya gitu. Terus pas gue ditanya gimana Pi, ikut gak lu? Terus gue bilang gue nggak jadi deh, gue nggak tertarik, kayak gue nggak bisa juga kayak gitu-gitu, nggak pengen juga sih gue jadi artis. Padahal kayak dalam hati gue, anjir gue mau banget, ini kenapa harus bayar sih, gue nggak bisa. Ya udah tuh, lu tahu nih tiap hari teman-teman gue yang pada jadi ikut casting tuh latihan mulu tiap istirahat noh, di depan kelas gue yang cuma ngeliatin doang, kayak ini orang ngeledek gue ya gitu, biasa iri. Terus habis itu sampai dimana beberapa hari kemudian gue dengar kalau mereka ini udah dijadwalin buat casting di rumah si tetangga temen gue ini. Saking penasarannya, gue kan tahu nih rumah temen gue yang tetangga sama sutradara. Saking penasarannya gue kesana, gue ngintip gitu, gue lihat ternyata ramai banget, mereka semua bawa emak-emaknya pada kayak lagi ganti baju, dan bener-bener totalitas banget teman-teman gue tuh pada pakai baju yang rapi-rapi banget gitu loh, yang gonjreng gitu. Gue melihat itu tuh kayak bener-bener kesel, gondok banget sama emak gue, kenapa gue nggak dibolehin untuk ikut, padahal kan cuma 100.000 200.000, kayak gue mikirnya gitu pada saat itu. Terus ya udah tuh, akhirnya beberapa hari kemudian gue kok nggak denger isu-isu casting ini lagi kan. Akhirnya gue tanya sama teman gue, gimana, udah ada yang kepilih buat casting? Terus teman gue bilang nih, yang tetangga nama sutradara, dia bilang iya nih si om ini, gue lupa namanya siapa, om ini lagi keluar kota dulu ngurusin syuting, nanti pas balik baru dia ngasih tahu gimana kelanjutannya. Oh ya udah, beberapa hari sampai beberapa minggu, terus gue denger kabar kalau ternyata tetangganya kabur bawa duit pendaftaran yang 100.000 atau 200.000 itu. Terus gue langsung kayak, gue pengen ketawa gitu, dan gue kayak ngerasa seneng karena gue nurut sama orang. Jadi pelajaran yang harus diambil dari cerita ini adalah nurut kata orang tua. Setelah gue menciduk bapak-bapak ini melihat temen gue yang lagi mirror selfie tuh, yang sampai kayak
begitu, yang kayak sekarang kan tuh dia mau ngeliat gitu temen gue di dalam fitting room tuh ngapain, yang jelas-jelas itu lagi foto pak, mirror selfie. Bapak mau ikutan foto teman-teman saya pak. Terus abis itu akhirnya gue bilang lah sama teman gue yang satunya lagi yang nggak mirror selfie, karena emang dia lebih deket dari gue bilang, lo nyadar gak sih di belakang tuh bapak-bapak yang ngeliatin. Tadi gue sempet ngeliat juga dia tuh lagi ngeliatin si ini teman gue mirror selfie. Terus temen gue ternyata sadar, jadi kayak ya anjir dari tadi ngikutin, gue sadar, cuma kayak gue diem aja. Terus ya udah, pokoknya singkat cerita si bapak-bapak itu masih stay di belakang kita sambil pura-pura. Jadi tuh sempat gue kayak nengok ke bapak-bapaknya juga, dan bapak-bapak itu kayak pura-pura banget gitu, kayak pura-pura lagi ngerapi-rapihin baju, yang pada kayak jelas-jelas gue tau lo ngeliatin gue. Kalau mau minta foto sini pak, jangan malu-malu gitu. Idih pede banget gue. Lalu akhirnya temen gue keluar dari fitting room setelah nyobain 4 celana dan gak ada yang cocok. Karena emang jujur itu tuh kayak tokonya tuh bukan toko yang ada all size, ada semua ukuran gitu. Jadi kayak bener-bener ini tuh ekspor impor yang sisaan semua. Jadi kayak ukurannya tuh gede-gede semua lah, ada yang kecilan banget lah kayak. Jadi emang kurang lah gitu, kurang gitu. Terus akhirnya gue sama temen-temen gue jadi beli. Terus kayak pas gue keluar dari mallnya nih ya, dari tokonya, pas banget keluar di sebelah sini tuh ada mbak 3 orang, dan dia bener-bener ngeliatin kayak gitu, kayak baju lo kurang bagus, makanya gue gak jadi beli, bukan gak punya duit. Gak kok bercanda, bajunya bagus, caranya bagus, cuma harganya emang agak nggak masuk ya di dompet kita nih sebagai pelajar. BTW gue mau nunjukin juga outfit gue pas kesana, kayak emang gue kayak gembel ya kayak gini. Nah outfit gue tuh kayak gini, kayak cuma ini gue minggir kenapa? Kok gini? Ya gimana sih gue? Oh, nah pokoknya kayak gini doang. Terus kayak bawahannya itu gue pakai sendal jepit doang. Jadi mungkin itu yang memperlihatkan gue kayak pas masuk toko mereka tuh kayak ih miskin, mau kemana nih gitu. Siapa yang dari dulu kalau di sekolah sama mak bapaknya nih pasti selalu satu sekolah sama abang atau adiknya? Gue dalam kasus gue adalah gue selalu di sekolah di tempat yang sama di mana Farhan sekolah. Itu kan permasalahannya kalau misalnya akur gitu kan enak ya, saling ngejaga dan bisa saling nganter jemput segala macem. Lah gue kan sama Fern kagak akur ya, jadi kayak gue sangat-sangat tidak suka, gue sangat-sangat menentang itu ide emak gue yang menyekolahkan gue di satu tempat sama Farhan. Pas gue tanya alasannya kenapa gue harus satu sekolah sama Farhan, biar nggak ribet ngambil rapotnya, jadi kayak satu tempat aja. Tapi gue nggak mau, cukup gue satu tempat ngaji sama Farhan, gue udah capek, gue udah mager liat muka dia gitu kan. Udah di rumah ketemu, tempat ngaji ketemu, ini gue disekolahin, gue dimasukin ke SD yang sama si Farhan. Udah ketemu mulu tiap hari gitu kan. Sampailah dimana gue kelas 5 SD, dimana gue beda 2 tahun sama Farhan. Pas gue kelas 5 SD, naik ke kelas 5 SD, Farhan naik ke 1 SMP gitu kan. Nah si Farhan ini dimasukin ke pesantren. Dari situ gue udah mikir, ini kayak bau-baunya gue bakal dimasukin ke pesantren juga. Walaupun sebenarnya juga ma bapak gue belum ngomong terang-terangan kayak kamu nanti abis lulus ikut Farhan ke pesantren juga, kayak belum. Cuma gue udah punya pikiran karena kayak dari dulu tuh apa-apa Farhan kesini gue kesini gitu loh, kayak gue harus ngikutin dia gitu. Jadi kayak nih mak gue sama bapak gue konspirasi ngusir gue sama Farhan secara diam-diam apa gimana nih gitu kan. Cuma pas kelas 5 SD itu gue udah berpikiran kayak gitu, dan gue berat hati banget, gue gak mau banget masuk pesantren, jujur li gitu, kayak apa banget sih pesantren gitu, gue gak mau. Gue bahkan udah bertekad gue harus mendapatkan nem bagus agar gue bisa masuk SMP negeri yang gue inginkan. Pada saat itu gue pengen banget masuk SMP 98 yang ada di deket rumah gue. Tapi di pertengahan waktu gue kelas 6 SD, gue udah masuk kelas 6 SD, dan by the way gue SD itu gue gak pakai kerudung kan. Jadi kayak pas di pertengahan kelas 6 SD gue tuh jadi ada niatan, ini apa nih, hidayah apa bagaimana, gue gak paham deh kan. Ada niatan pengen pakai kerudung gitu. Jadi kayak gue tuh udah ke arah-arah ya gak apa-apa lah kalau masuk pesantren juga. Cuma kayak setelah gue inget-inget niat gue utama gue kenapa gue bisa berubah pikiran seperti itu, karena gue pengen dibeliin baju. Aneh kan? Karena gue kan tadi udah bilang kan kalau gue tuh gak pakai kerudung, otomatis baju gue rata-rata adalah baju lengan pendek. Baju lengan pendek itu bisa dihitung pakai jari banget sih. Kayak kalau gue pakai kerudung, gue pakai pasti bajunya itu lagi. Karena emang baju lengan panjang gue tuh dikit banget, kayak cuma 2 atau 3 buah gitu. Jadi kayak gue tuh pengen dibeliin baju baru. Otomatis kalau gue pakai kerudung, gue masuk pesantren, gue pasti banyak dibeliin baju baru dong, baju lengan panjang. Itu niat gue. Biasanya gue cuma dibeliin baju kalau mau lebaran, sekarang bisa tiap hari gitu, karena OTW masuk pesantren boy. Setelah niat gue itu, gue tuh setiap keluar rumah bareng sama emak gue selalu pakai kerudung. Kenapa cuma pas keluar rumah bareng sama emak gue? Karena kalau ke sekolah pakai kerudung kayak seragam gue kan pendek nih kan, otomatis gue harus beli seragam baru yang lengan panjang. Jadi kayak sayang banget gitu, udah
Sore gabut ya, sama gue juga. Mari kita cerita pengalaman memalukan gue yang baru banget kemarin terjadi. Jadi gue nih kalau misalnya berangkat ke kampus udah pasti naik Grab atau enggak Gojek. Dan gue tuh udah sekitar sore gabut ya, sama gue juga. Mari kita cerita pengalaman memalukan gue yang baru banget kemarin terjadi. Jadi gue nih kalau misalnya berangkat ke kampus udah pasti naik Grab atau enggak Gojek. Dan gue tuh udah sekitar setahunan ini lebih sering bayarnya tuh pakai GoPay atau OVO. Jadi gue udah lama banget tuh bayar nggak cash lagi. Kemarin pas gue mau berangkat ke kampus, GoPay gue ini kurang saldonya, cuma 20 ribuan, sementara dari rumah gue ke kampus itu 30 ribuan. Ya udah, karena gue males top up nih, antri di ATM BCA itu ngantri lama, gue udah telat, jadi yaudah gue pakai cash. Sampai lah gue di kampus ya kan, buka helm karena udah telat, jadi kayak gue bilang makasihnya pun udah agak setengah mau balik badan gitu. Makasih ya Pak, langsung melipir ke sana. Terus itu posisi pagi-pagi jam 8, terus lagi rame gerbang UPN, terus satpamnya manggil gue gitu, neng 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 gitu. Dalam hati gue, ih ada apaan nih satpam manggil gue gitu, kayak ih anjrit terkenal gue, sampai satpam aja tahu gue siapa. Dan pedenya gue nengok gitu kan, tadinya hampir saking pedenya gue udah mau buka masker aja gitu biar kayak sekalian orang-orang yang ada di gerbang juga tahu gue siapa. Untungnya enggak, gue mengurungkan niat itu karena gue belum touch up, gue mau make up. Terus gue nengok ke Pak satpamnya, terus habis itu satpamnya bilang itu dipanggil. Ternyata gue dipanggil sama Gojek gue. Pas gue nengok ke Gojek, itu kan posisi Gojek sama gue tuh udah lumayan agak jauh. Terus lo tahu, ternyata gue belum bayar. Abang Gojeknya teriak, belum bayar neng. Posisi lagi rame banget dan gue yang kayak, gue udah pakai masker tapi gue tetap malu karena itu teriak bapak-bapak Gojeknya. Langsung dengan 1001 jurus bayangan gue samperin tuh bapak Gojeknya, langsung gue bayar. Ya Allah, malu banget. Habis bayar gue langsung masuk lagi dengan melewati pos satpam dengan nunduk say. Malu karena itu bukan kejadian pertama kalinya, itu kayaknya udah ketiga kali. Cuma 2 kali itu nggak sampai diterakin sama satpam juga. Jadi kayak pas gue baru mau pergi, si driver gue biasa udah langsung kayak neng belum bayar gitu. Nah ini tuh sampai yang kayak diterakin dan itu posisinya rame, gue malu banget sumpah. Udah gue nggak lagi baar cash lagi. Nah, terus cerita horor di rumah gue yang lama, tapi ini versi kakak sepupu gue sama abang gue. Iya betul, Farhan. Ini sebenarnya kalau kakak sepupu gue percaya aja karena ada buktinya. Tapi kalau Farhan kayak, masa sih ngada-ngada kali ini biar bikin gue takut, karena kayak orang kayak dia nggak bisa percaya. Tapi udah dengerin aja. Kita mulai dari cerita kakak sepupu gue. Jadi waktu itu rumah gue tuh lagi mampet WC-nya, mau dibenerin belum bisa. Hari itu juga tuh belum bisa. Jadi mau nggak mau kita kudu berak, kudu kencing kan, kudu ngapa-ngapain ke kamar mandi. Jadi di depan rumah gue ada rumah kosong. Si yang punya rumah ini meminjamkan rumahnya untuk dipakai, bukan rumahnya, kamar mandi rumahnya untuk kita pakai. Masalahnya nih rumah udah belasan tahun kagak ditempatin, kayak udah puluhan tahun juga sih. Pokoknya udah lama banget tuh. Pas malam harinya kakak sepupu gue minta anterin ke kamar mandi buat berski, ya berak. Ada aja malam-malam sakit perut kan. Kebetulan karena gue pengen ngencing juga, ya udah akhirnya gue temenin tuh, gue kencing ke atas. BTW ini tuh yang dipinjemin kamar mandi atasnya. Jadi rumahnya tuh tingkat dan atas bawah ada pintunya, yang dipinjemin tuh yang di atasnya. Jadi kita ke atas kamar mandi, gue duluan ngencing, abis itu kakak gue masuk berak. Lama banget ya kan, gue agak takut juga, merinding kan, nunggu di depan gitu kan, rumah kosong juga. Ya udah akhirnya gue iseng, gue turun duluan aja ke bawah karena gue takut. Gue turun duluan ke bawah, gak lama kakak sepupu gue nyusul juga, udah kelar beraknya. Pas turun gue nanya kan ke kakak gue kayak, kok udahan sih cepet banget, karena itu bener-bener cepet. Terus kakak gue bilang, ya lo ninggalin gue. Terus gue bilang, lah kok lo tahu? Karena di situ gue ninggalinnya bener-bener pelan banget, diem-diem. Gue berusaha untuk gak bersuara biar dikiranya gue masih ada di depan nungguin dia. Terus dia ngomong kayak gini, ya lo jalannya lo seret-seret di lantai. Udah gitu pas turun tangga lo kencengin gimana, gue nggak tahu lo turun tangga. Gue bingung dong kayak, hah? Langkah kaki siapakah itu? Lanjut ceritanya Farhan. Jadi pada suatu malam dia terbangun nih sekitar jam 2 atau jam 3. Dia tuh ngedengar dari kamar yang sebelah sini yang isinya tuh buku-buku pelajaran gue, buku-buku dia, buku-buku bapak gue. Pokoknya isinya buku-buku doang. Nah, dia ngedengar ada suara yang kayak lagi beres-beresin buku gitu. Tapi karena dia ngantuk, yaudah dia tidur lagi. Nah besokannya pas kita lagi pada di ruang tamu nih nge-chill bareng sambil ngerokok. Nggak dong, mbak gue nggak ngerokok, tapi minum air putih. Dia nanya, itu semalam aku nggak dengar deh ada suara yang lagi beres-beres buku dari kamar. Terus habis itu mak gue bilang, bapak kali gitu kan. Terus iya kali ya. Terus pas bapak gue ditanya, enggak, bapak gue nggak ada ngeberesin buku. Dan logikanya semua rumah gue itu gelap, semua lampu dimatiin kecuali kamar mandi. Masa yang beres-beres buku gelap-gelapan? Terus bapak gue juga bilang kan bukan dia. Jadi siapa yang beres-beres buku?
Gue mau cerita cuma sebenarnya ini nggak penting, cuma karena semua cerita gue nggak penting jadi gue ceritain aja ya. Ini bagus banget nih cahayanya. Pala gue begini aja kayak biar ada golden hour ya. Jadi kemarin itu beberapa hari yang lalu, nggak beberapa hari yang lalu juga, udah beberapa minggu deh kayak gue udah lupa deh kapan. Gue sempet nonton sambil nunggu teman gue datang, belum nyampe nih dia di bioskop. Gue ke kamar mandi dong kan. Emang gue kayak udah temenan banget sama kamar mandi, dimanapun gue berada kamar mandi yang gue cariin. Terus gue mirror selfie lah, gue post di Instagram gue, terus ada DM masuk kayak gini. Nih, Min WC-nya kok serem gitu. Nah ini mirror selfie-nya gue nih. Ya gimana sih toilet bioskop ya pada umumnya ya biasa aja gitu, nggak serem. Posisinya pas gue lagi foto-foto kayak gitu emang gue lagi sendirian di toilet itu, jadi nggak ada yang di dalam toilet. Makanya gue tuh foto banyak banget, emang kayak gue udah 15 menitan ada di toilet itu buat foto-foto. Nggak serem, kayak biasa aja, ya udah emang sepi tapi biasa aja, gue nggak takut. Sampai di mana ada ibu-ibu masuk ke dalam toilet. Gue kan main HP dong, karena pasti gue lagi mirror. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu, gue pura-pura main HP gitu. Terus dia masuk nih ke toilet. Terus pas dia masuk toilet gue lanjut foto-foto lagi dong, karena belum ada yang bagus. Gak lama ibu-ibunya keluar, terus ibu-ibunya bilang gini ke gue, Neng gak takut Neng iseng sendirian di sini? Kalau ibu mah takut Neng. Terus dia sambil lari gitu. Gue yang tadinya gak ada perasaan takut atau apa-apa, tiba-tiba kayak suasananya berubah menjadi mencekam. Kayak langsung vibes-nya tuh jadi serem gitu toilet, gue langsung kabur. Jadi kalau ditanya gue takut sama hantu atau enggak, sebenarnya gue gak penakut. Cuma kalau ditakut-takutin kayak gitu kan jadi kepikiran. By the way, anyway, Baswe, gue mau ngelanjutin konten gue ngebacain DM. Karena kayak itu udah lama banget gak gue lanjutin dan gue kangen. Jadi mending kalian semua langsung DM gue sekarang, nanti gue jawab lewat video TikTok. Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Apa yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit tuh sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya, jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa, saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mama kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Bisa-bisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue.